Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai soal uji kompetensi tahun 2018 tahun 2019 yang berhubungan dengan mengoperasikan paket program pengolah angka atau biasa disebut dengan spreadsheet. Ya, di sini kita lihat untuk bentuk soal spreadsheetnya sendiri. Di sini bentuknya kira-kira seperti ini ya. Ini soalnya. Jadi daftar gaji pegawai dari PT Sejahtera periode Desember 2018. Oke, karena tugas uji kompetensi ini kita disuruh membuat dalam bentuk program spreadsheet, maka silakan bentuk tabel ini kalian buat dalam bentuk Excel atau di dalam program Microsoft Excel. Nah, di sini untuk soal ini, di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah siapkan bentuk tabelnya ya, tabel gaji pegawai dari PT Sejahtera ini. Kemudian di sini sudah saya buat juga untuk tabel gaji dan tabel pajaknya serta tugas atau yang harus kita kerjakan sesuai perintah ini. Jadi di sini dari tabel ini, dari tabel gaji ini, kita akan coba isi masing-masing kolom dari kolom gaji pokok, kemudian tunjangan, kemudian transport, total gaji, pajak serta gaji bersih. Di mana untuk mengisi kolom ini kita berpatokan pada perintah yang ada di bawah di sini. Ya. Oke, yang pertama kita langsung saja. Yang pertama dari tugas yang pertama, untuk kolom gaji pokok, tunjangan dan transport ini diisi dengan rumus VLOOKUP. Jadi kolom gaji pokok ya. Jadi kolom gaji pokok ini gaji pokok, kemudian tunjangan dan transport ini diisi dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Ya, jadi gaji pokok, tunjangan serta transport ini diisi berdasarkan golongan. Diambil datanya itu dari tabel gaji ini. Perhatikan di sini untuk gaji pokok, untuk golongan 1 gaji pokoknya adalah 2.500.000. Untuk golongan 2 gaji pokok 3.500.000, golongan 3 6 juta dan golongan 4 8 juta. Nah, dengan menggunakan rumus VLOOKUP berarti kita akan mengambil data gaji pokok ini supaya masuk ke dalam kolom gaji pokok sesuai dengan golongan yang ada atau sesuai dengan kolom golongan yang ada di kolom golongan ini. Nanti jika terisi, maka untuk golongan 1 yang pertama untuk nama Ahmad ini, maka gaji pokoknya akan sesuai di sini adalah 2.500.000. Oke, sekarang kita coba untuk menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya adalah sama dengan ya. Jadi setiap perintah di dalam Excel selalu menggunakan sama dengan terlebih dahulu. Sama dengan VLOOKUP ya. VLOOKUP buka kurung. Oke, jadi karena gaji pokok ini diisi berdasarkan golongan, maka kita klik golongan, kemudian titik koma. Nah, untuk pembatas antara logika satu dengan yang lain, titik koma atau koma kita lihat untuk di sini lookup value-nya di sini. Kalau laptop saya ini menggunakan titik koma, maka di sini saya gunakan titik koma. Tetapi jika laptop atau komputer yang kalian gunakan dia menggunakan koma, logical test-nya di sini, maka silakan kalian gunakan koma. Ya, di sini karena punya saya menggunakan titik koma untuk pemisah logikanya, logical test-nya, maka di sini saya gunakan titik koma. Oke, tadi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, jadi mengambil data secara vertikal, artinya ini dia berdasarkan golongan diambil dari tabel gaji. Oke, di sini tabel gaji karena yang kita ambil adalah gaji pokok, maka kita akan coba blok dari golongan ini ya sampai dengan gaji pokok ini. Ya, di sini. Oke, ya, jadi VLOOKUP itu mengambil data dari tabel lain gitu, seperti itu aja. Nah, untuk mengisi gaji pokok tadi diisi berdasarkan golongan, maka sebelum kita blok ke tabel gaji, maka kita masuk ke kolom golongan dulu, terus titik koma, baru kita masuk ke tabel gaji. Kita blok dari golongan atau dari kolom golongan ini sampai gaji pokok karena kita mengambil gaji pokok. Nah, karena tabel gaji ini dengan tabel di atasnya itu berbeda tabel, maka supaya nanti tidak ada masalah untuk mengcopy ke bawah, maka kita gunakan atau kita tekan F4 untuk menggabungkan kedua tabel ini. Sehingga di sini muncul dolar di sini. Ya, kalian tekan F4 maka muncul dolar di sini. Oke, kalau sudah titik koma lagi. Oke, selesai. Baru kita lihat di sini. Untuk kolom gaji pokok dari data yang kita blok itu berada di kolom kedua. Ya, ini kolom pertama, ini kolom kedua, sehingga di sini komanya adalah koma 2.
lalu kemudian tutup kurung. Setelah selesai baru di enter. Ya, maka otomatis gaji pokok akan terisi sesuai data tabel yang ada di sini. Nah, untuk mengerjakan ke bawahnya kita tinggal copy aja, klik di sini lalu kita tarik dari pojok sini. Kita tarik, klik, tarik ke bawah, lalu lepaskan. Sehingga otomatis di bawah akan menyesuaikan sesuai dengan gaji pokok yang ada di golongan ini atau yang sudah sesuai dengan golongan. Misalnya di sini untuk golongan 1 gaji pokoknya 2.500.000, maka ini sesuai. Golongan 1 gaji pokoknya 2.500.000, golongan 2 3.500.000, ini pun sudah sama. Golongan 3 ini 6 juta sudah sama, dan seterusnya. Golongan 4 8 juta, di sini golongan 4 pun 8 juta. Nah, untuk menguji kevalidan rumus yang kita tulis, coba di sini kita tes. Jika di sini saya buat golongan 3, 1 2 3, maka otomatis gaji pokok akan berubah sesuai dengan nilai gaji dari golongan 3 di sini, 6 juta. Seperti itu. Oke, kita kembalikan lagi. Ya, seperti itu ya. Lalu kemudian untuk kolom tunjangan sama caranya. Kita menggunakan VLOOKUP. Ya, caranya sama seperti tadi, sama dengan VLOOKUP. Buka kurung, hati-hati dengan penulisan rumus ya. Jadi penulisan rumus harus benar, kalau salah dia tidak bisa nanti. Oke, sama dengan VLOOKUP, mengambil data secara vertikal berdasarkan golongan. Oke, kita klik golongan. Lalu titik koma, kita ambil dari tabel gaji. Nah, tabel gaji di sini perhatikan, di sini kita mau mengisi tunjangan. Berarti kita blok dari golongan atau kolom golongan ini sampai dengan tunjangan di sini. Ya, kita blok seperti ini ya, sampai tunjangan karena kita mengambil tunjangan. Kemudian kalau sudah, karena ini tabelnya berbeda atau kita mengambil data dari tabel lain, maka untuk menghubungkan antara tabel pokok dengan tabel gaji ini kita gunakan F4. Kalian tekan tombol F4 sehingga di sini keluar dolarnya. Oke, jika sudah keluar dolar maka kita tekan titik koma lagi untuk memisahkan logika satu dengan logika yang lain. Baru kita hitung bahwa dari tabel gaji ini tadi kita ngeblok 3 kolom. Oke. Nah, kolom tunjangan ini berada di kolom ketiga dari data yang kita blok. Kita tadi ngeblok dari data golongan, gaji pokok, dan tunjangan, sehingga tunjangan ini ada di kolom ketiga 1, 2, 3, sehingga di sini titik komanya kita gunakan titik koma 3, lalu tutup kurung, enter. Oke, lalu kita copy ke bawah, klik di sini, lalu kita tarik ke bawah pojok sini. Ya, seperti itu tunjangan. Kita cek apakah betul bahwa untuk golongan 1 tunjangan 500, golongan 1 tunjangan 500, golongan 4 1.600.000, golongan 4 1.600.000. Kita cek lagi di sini, kita coba misalkan di sini saya tulis golongan 4. Ya. Enter, maka otomatis di sini pun tunjangan 1.600.000 sesuai dengan kolom tunjangan yang ada di tabel gaji ini. Oke, seperti itu. Saya kembalikan lagi. Oke, kita lanjut ke kolom transport. Caranya juga masih sama di sini ya. Ya, caranya masih sama. Kita gunakan VLOOKUP ya, sama dengan VLOOKUP buka kurung diisi berdasarkan kolom golongan. Berarti kita klik di golongan dulu, lalu titik koma, lalu kita lari ke tabel gaji, kita blok dari kolom golongan sampai kolom transport karena kita mau mengambil data transport. Lalu tekan F4 untuk menggabungkan dua tabel itu ya, antara tabel pokok dengan tabel gaji ini. Lalu setelah itu titik koma, baru kita lihat, kita hitung bahwa data yang kita blok tadi adalah 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Kita mau mengambil data transport. Data transport ini berada di kolom keempat dari tabel yang kita blok ini tadi. Oke, sehingga di sini titik komanya adalah titik koma 4. Baru tutup kurung, enter. Oke, lalu kita copy ke bawah. Kita klik di sini, kita tarik pojoknya. Ya, seperti itu. Ini sudah sesuai. Oke, golongan 1 transportnya 200, golongan 1 transport 200, golongan 4 dia 500, di sini golongan 4 juga transportnya 500, sudah sesuai. Oke, itu tugas pertama selesai di sini untuk mengisi kolom gaji pokok, tunjangan, dan transport. Lalu kita masuk ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua, kolom pajak itu diisi dengan rumus if. Oke,
Ya, jadi pengandaian. If itu jika berarti. Rumus pajak diisi dengan menggunakan rumus if. Jadi kolom pajak ini diisi berdasarkan golongan, masih berdasarkan golongan ya. Kolom pajak diisi berdasarkan kolom golongan, yaitu mengambil berdasarkan tabel pajak ini. Untuk golongan 1, 2 dia tidak kena pajak ya. Jika karyawan golongan 1 dan 2 dia tidak kena pajak. Untuk golongan 3 dia dikenakan pajak 5%. Dan golongan 4 ini 10%. Nah, besarnya pajak 5% dan 10% ini diisi berdasarkan gaji pokok ini. Ya, berdasarkan gaji pokok ini. Oke, sekarang kita akan coba kerjakan dengan menggunakan rumus if. Oke, sama dengan if itu jika ya, jika buka kurung, jika dia golongan 1 atau jika kolom golongan ini adalah sama dengan dia gunakan golongan 1 atau dia ada golongan 1 ya, tutup petik. Perhatikan, setiap rumus dengan menggunakan karakter dia harus ditutup dengan menggunakan tanda petik. Oke, jadi jika F7 atau jika kolom golongan dia adalah golongan 1, maka titik koma ya, pemisah tesnya adalah logical tesnya titik koma, maka dia tidak kena pajak, 0 berarti. Oke, saya ulangi lagi ya. Jika F7 atau jika golongan atau jika di sini kolom golongan tertulis golongan 1, maka dia tidak kena pajak. Oke, selesai satu logika. Oke, mengakhiri logika itu pun ditandai dengan titik koma. Jadi pemisah logika 1, logika 2 dan seterusnya dia gunakan titik koma atau koma, tergantung pemisah logika di sini laptop atau komputer yang kalian gunakan. Jika koma, maka kalian gunakan koma. Karena kebetulan laptop yang saya gunakan adalah pemisahnya titik koma, maka saya gunakan titik koma. Oke ya, jadi jika F7 atau jika golongan itu tertulis adalah golongan 1, maka dia tidak kena pajak. Selesai. Lalu if, jika, logika kedua, jika kolom golongan atau golongan dia sama dengan tanda petik, oke, tanda petiknya mengambilnya pakai shift ya, jangan tanda petik 2 itu kita gunakan satu-satu tanpa shift. Jadi mengambilnya pakai shift, biar ini kalau kita gunakan 2 seperti ini, nah ya seperti ini 2 kali tanpa menggunakan shift, ini tidak bisa. Maka untuk mengambil tanda petik 2 kita gunakan shift. Oke, saya ulangi, jika golongan atau kolom golongan dia tertulis golongan 2 atau golongan 2, maka ya, ingat ditutup dengan tanda petik, maka ya titik koma, maka dia pun tidak kena pajak, 0 berarti. Oke, lalu selesai, kita titik koma, lalu if lagi, jika buka kurung kolom golongan ini adalah sama dengan tanda petik golongan 3, tutup petik, maka dia di sini sesuai dengan ketentuan tabel pajak, jika golongan 3 dia kena pajak 5%. Oke, berarti jika dia golongan 3 maka dia kena pajak 5% dari, ya dari itu berarti kali, berarti kita gunakan bintang, kali gaji pokok. Kita klik gaji pokok ini. Oke, lalu kalau sudah titik koma. Lalu logika terakhir, if, jika golongan atau kolom golongan ini tertulis sama dengan golongan 4, ya, golongan 4, maka ya, maka titik koma dia kena pajak 10%. Ini. Maka 10% kali atau dari gaji pokok. Dia kena pajak 10% dari gaji pokok. Ya, kalau sudah selesai kita tutup kurung. Nah, untuk tutup kurung perhatikan di sini kita lihat berapa kali buka kurung. 1, 2, 3, 4. Berarti kita tutup kurungnya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, kalau sudah enter. Ya, di sini pajaknya 0, tidak ada karena dia golongan 1. Sekarang kita copy ke bawah rumusnya. Kita lihat ke bawah. Ya, di sini yang kena pajak ada golongan 3 dan 4. Ya, golongan 3 dan 4. Oke, di sini pun sama, golongan 3 dan 4. Yang golongan 1, 2, 0. Oke, untuk menguji rumus ini kita misalnya untuk golongan yang pertama saya ganti golongan 4 misalnya. Maka otomatis golongan pajak atau kolom pajak pasti akan terisi 800. Ya, seperti itu untuk menguji rumusnya. Oke, itu untuk tugas yang kedua, pajak. Jadi rumusnya seperti itu.
Lalu kita lihat untuk tugas yang ketiga di sini. Untuk total gaji diisi dari penjumlahan gaji pokok, tunjangan, dan transport. Oke, sekarang kita isi untuk total gajinya ini. Total gaji diisi dari penjumlahan antara gaji pokok, tunjangan, dan transport. Oke, untuk menjumlah ini rumusnya adalah sama dengan sum, ya, sum buka kurung, lalu kita blok ketiganya ini, ya seperti ini. Ya, karena penjumlahan antara gaji pokok, tunjangan, dan transport, maka kita blok tiga kolom itu, lalu tutup kurung, enter. Oke, lalu kita copy ke bawah. Ya, seperti ini. Cukup mudah untuk total gaji. Dan yang terakhir untuk gaji bersih di sini. Perhatikan untuk poin yang keempat atau tugas keempat, gaji bersih diisi dengan total gaji dikurangi pajak. Berarti untuk mengisi gaji bersih ini, total gaji dikurangi kolom pajak, ya. Nah, sama dengan, selalu dengan menggunakan sama dengan, ya, diawali sama dengan total gaji dikurangi dengan pajak, enter. Ya, mudah. Lalu kita copy ke bawah. Ya, seperti ini. Oke, total gaji untuk yang Ahmad, atas nama Ahmad, dia tidak kena pajak, maka gaji bersih sama dengan total gaji. Untuk yang Arfan, karena dia posisinya golongan 3, maka total gaji 7.600.000 dikurangi 300, sehingga dia total gaji bersihnya adalah 7.300.000 dan seterusnya. Lalu di sini ada kolom total. Ini untuk mentotal berarti untuk menjumlah masing-masing kolom. Caranya sama tadi, sama dengan sum buka kurung, kita blok gaji pokoknya ini sampai dengan Habibi, ya, nama Habibi, tutup kurung, enter. Ini pun sama dengan sum buka kurung, kita jumlah untuk seluruh tunjangan, ya, kita jumlah dari sini, ya, tutup kurung, enter. Nah, untuk mempersingkat waktu kalian tinggal blok aja dari sini, ya, tinggal kita tarik pojoknya, kita tarik ke kanan karena rumusnya sama, sehingga tidak perlu mengulang-ulang rumus yang sama, tinggal copy aja sudah langsung selesai. Nah, ini untuk total gajinya. Oke, ya, untuk membedakan ini kita kasih cetak tebal. Oke, seperti itu. Kita lihat tugas selanjutnya. Oke, yang keempat sudah selesai. Yang kelima, cetak hasilnya. Cetaklah hasilnya. Yang pertama hasil angka, berarti ini langsung kalian cetak saja ke mesin pencetak printer, hasil dalam bentuk angka seperti ini. Lalu yang selanjutnya hasil berupa rumus, artinya yang menggunakan rumus tadi ini kita cetak dalam bentuk rumusnya. Nah, untuk menampilkan rumus di sini kita tinggal kasih klik di sini. Misalnya kita mau menampilkan rumus untuk yang gaji pokok, kita klik di sini. Lalu di atas sini untuk di awal dikasih tanda petik 2, di akhir dikasih tanda petik 2, enter. Dia sudah tampil rumus. Nah, untuk yang di bawahnya saya rasa tidak perlu ditampilkan karena cukup hanya menampilkan satu rumus saja di atasnya, otomatis ini sudah mewakili di bawahnya. Nah, tinggal langsung cetak saja ini ke dalam mesin printer seperti itu. Nah, ini akan kelihatan hasilnya seperti itu, ya. Lalu sama untuk tunjangan pun sama, kita kasih di depannya tanda petik, di akhirnya juga tanda petik, enter, maka dia sudah keluar dalam bentuk rumus seperti itu. Lalu ini pun sama dan seterusnya, ya. Jadi atasnya saja yang kita tampilkan bentuk rumusnya, yang di bawah saya rasa sudah mewakili. Oke, itu untuk yang poin ke B. Sekarang yang grafik. Nah, di sini untuk ketentuan grafik, karena tidak ada kejelasan grafik ini diisi atau dibuat berdasarkan data apa, maka di sini saya akan contohkan grafik hanya dalam hanya grafik untuk menampilkan gaji pokok ini saja. Saya akan buatkan grafik untuk gaji pokok, ya. Jadi golongan 1 gaji pokok 2,5 juta, golongan 2 3.500.000 dan seterusnya ini. Saya akan tampilkan di sini saja atau kita tampilkan di sheet kedua juga boleh nanti. Ya. Oke, kita blok di sini caranya, ya. Karena saya mau membuat grafik hanya gaji pokok saja, maka saya blok ini. Lalu kita masuk ke grafiknya, insert. Oke, saya akan tampilkan dalam bentuk grafik P ini. Yang terpisah ini. Ya, seperti itu. Oke, lalu saya akan tampilkan nilai gajinya di sini. Add data label. Oke, selesai. Untuk warna biru golongan 1 gajinya 2.500.000. Untuk yang merah golongan 2 itu gajinya 3.500.000 dan seterusnya. Oke, kalau sudah selesai, ini bisa kalian cetak, ya.
bisa kita taruh di bawah sini, lalu bisa langsung dicetak di atas mesin printer. Oke, saya rasa cukup ya untuk pembahasan untuk uji kompetensi yang membahas tentang atau yang berhubungan dengan spreadsheet seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.